Di video kali ini gue akan jelasin gimana caranya kalian bisa trading breakout. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, trading dengan breakout strategi itu memang sangat bagus ya. Cuman kendalanya itu kadang-kadang kita nggak tahu breakoutnya itu tuh bener atau cuman false break. Nah, banyak orang yang kejebak di situ. Dan di video kali ini gue akan jelasin gimana caranya kalian bisa trading breakout secara flawless teman-teman. Dan kalian bisa tahu kemungkinan atau probabilitasnya untuk breakout ini terjadi itu lebih besar atau ini cuma tipuan gitu ya. Oke, tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Semua informasi yang kalian butuhin udah ada di description di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah, terus kalian bisa melakukan pendaftaran. Setelah daftar kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapetin double deposit, oke? Nah, ngomongin tentang Okta teman-teman ya, Okta lagi ada campaign yang namanya Sell Ahead. Ini ngebantu banget ya teman-teman ya, karena ada diskon dari spread dan segala macamnya. Yuk kita lihat dulu sedikit tentang Sell Ahead ini. Financial freedom itu bukannya seberapa cepat kalian bisa kaya, tapi seberapa konsisten kalian bisa melangkah menuju kekayaan tersebut. Dan bulan ini Okta akan membantu kalian sell ahead, membantu kalian membuka opportunity atau kesempatan menuju kebebasan finansial. Mulai tanggal 20 Oktober sampai tanggal 9 November, trading di Okta makin seru dengan adanya promo-promo spesial. Di antaranya adalah 20% boost buat trade and win lots, dan kalian bisa dapetin 1 lot ekstra setiap 5 lot yang kalian bisa tradingkan. Kemudian yang kedua, spread lebih rendah sampai dengan 20% di pair favorit kayak Gold, Euro USD, USD Jepang Yen, dan banyak lagi. Artinya kalian bisa menyimpan lebih banyak dari setiap transaksi. Biaya makin kecil dan peluangnya makin besar. Okta juga akan kasih kalian pengalaman trading yang simple dan transparan. Satu aplikasi, 300 instrumen lebih, dan juga 14 tahun sudah dipercaya di 180 negara. Gimana? Apakah kalian ingin melakukan langkah pertama untuk mendapatkan kebebasan finansial? Kalian bisa mulai dari sini. So, jangan ragu, sell ahead dengan Okta karena kebebasan finansial kalian ada di tangan kalian sendiri. Nah, teman-teman, itu tadi tentang sell ahead. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Okta, terus kalian bisa langsung ikut eventnya. So, jangan sampai ketinggalan karena ini tuh cuan banget ya. Oke. Nah, langsung aja teman-teman, gua akan singkat aja teman-teman ya. Jadi semoga videonya itu lebih singkat dan jelas. Gua akan pindah ke sebelah sini. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya breakout teman-teman, sekali lagi. Jadi untuk breakout kali ini gue simple sekali teman-teman ya. Jadi kalian yang perlu kalian perhatikan cuman ini aja. Gue namainnya namanya teknik DB Fall, biar kalian ingat aja DB. DB itu stands for pertama D-nya itu adalah direction, B-nya itu adalah breakout, fall-nya itu adalah volume. Oke, jadi 3 ini aja, aspek ini kalian bisa kuasai, kalian bisa pelajari dengan baik. Ini akan membuat trading breakout kalian tuh sangat-sangat luar biasa. Dan ini bisa dilakukan di semua instrumen ya. Kalian mau trading di forex, kalian mau trading di saham Indonesia, kalian mau trading di saham luar negeri, kalian mau trading di kripto, itu semuanya bisa dilakukan dengan teknik ini. Bahkan teman-teman ya, ini little secret, little tips aja, di saham gue menggunakan teknik ini teman-teman untuk main sistem gue. Oke? Nah, langsung aja. Pertama dari directions yang kalian harus tahu di sini adalah kalian harus trading dengan tren ya teman-teman ya, harus searah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading breakout, usahakan breakout yang kalian cari itu harus searah dengan tren ya. Maksudnya gimana? Kalian bisa menggunakan indikator atau beberapa tools ya, terserah sebenarnya. Kalian mau pakai trend line atau apapun. Tapi di sini untuk mempermudah kalian bisa menggunakan moving average aja, sesimpel itu teman-teman ya. Kalian bisa pakai exponential, kalian bisa pakai simple. Tapi di sini gua kasih contoh yang exponential. Di sini yang exponential ini gua ganti inputsnya lengthnya jadi 34 ya teman-teman ya. Sorry 34. Oke, seperti ini. Nah, kayak begini aja cukup. Nah, terus teman-teman ya, berikutnya yang kalian harus tahu itu adalah dari sisi time frame-nya ya. Jadi di time frame-nya itu ya, kalian usahakan untuk roadmap, untuk cari trennya ini di roadmap-nya dulu ya. Jadi misalnya kalian mau entry di time frame H1 nih ya nanti ya. Ya udah, kalian bisa pindah ke daily untuk lihat roadmap-nya seperti apa. Nah, jadi syarat pertamanya itu adalah harganya itu kalian harus di atas moving average 34. Kalau misalnya kalian pengen open posisi buy ya teman-teman ya, atau kalian mau cari breakout ke atas kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian mau open posisi sell, moving average-nya harus menghadap ke bawah dan harganya harus berada di bawah moving average-nya itu untuk sell ya. Jadi dari daily-nya direction-nya seperti itu, oke? Nah, terus di H1-nya juga sama ya, kalian lihat direction-nya seperti ini. Contoh ya teman-teman ya. Kalian lihat di sini, di atas, di sebelah sini, di sini kan ada resistance ya. Nah, sebelah sini ada resistance. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngincer breakout ini ya ke atas, tentu syaratnya itu dia harganya harus tetap di atas moving average 34-nya ya. Jadi ingat untuk masalah direction seperti itu, cara mencarinya sangat mudah sekali.
Terus yang kedua adalah breakout-nya teman-teman ya, itu adalah di candle-nya itu sendiri ya. Jadi syaratnya untuk candle breakout ini adalah pertama dia harus impulsive candle ya. Jadi kalian harus cari candle yang bentuknya seperti ini. Gua gambarin. Nah, harus full body candle di sini. Ini kalau yang bearish ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Mau ada kakinya sedikit itu tidak apa-apa, seperti ini contohnya ya. Ada kaki seperti ini, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Selama kakinya ini itu cuman minimal teman-teman dibandingkan seluruh range-nya. Jadi bodinya itu harus dominan, harus di atas 60% dari range-nya ya. Jadi bodinya itu harus besar, oke? Ini untuk candle bearish warna merah seperti ini. Untuk candle bullish contohnya seperti ini juga. Sebaliknya aja, cuman warnanya beda aja ya. Di sini gua kasih contoh warna hijau kayak begini. Ya, ini juga sama, mau ada kakinya seperti ini, mau nggak ada kakinya, makin nggak ada kakinya makin bagus. Berarti kan isinya tuh berarti padat ya teman-teman ya, atau kita bisa bilang tuh semuanya itu adalah transaksi ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi semakin besar dia punya range itu semakin bagus. Jadi perhatiin, kalau misalnya kalian sudah gambarin level resistance-nya ya, pada saat dia breakout, oke. Gue asumsiin kalian sudah tahu ya teman-teman cara bikin level resistance atau support untuk breakout seperti itu ya. Jadi gue nggak akan jelasin di sini. Gue cuma jelasin yang krusialnya aja. Nah, jadi pada saat dia melakukan breakout seperti ini, dia usahakan dengan full body candle ya. Nah, kalian bisa bandingin, bang, yang ini termasuk nggak nih full body? Nah, ini kalian compare aja sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang candle sebelah sini ya, contoh yang sebelah sini ya. Nah, ini yang candle breakout-nya ini kan breakout dan close teman-teman, yang close di atas resistance-nya ya. Nah, ini kalian tanyakan, ini valid nggak? Valid ya. Kenapa? Karena dibandingin sama sebelum-sebelumnya, range ini termasuk masih impulsif, masih gede bodinya dibandingkan yang terjadi sebelumnya. Jadi ini bisa dikatakan valid. Oke, jadi seperti itu ya. Itu syarat yang kedua, breakout-nya. Nah, terus yang ketiga yang kalian mesti cek itu adalah volume teman-teman ya. Nah, volume ini bisa kalian pakai dua. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan volume, indikator volume biasa. Kalian bisa ke indikator di TradingView, terus kalian ketik volume seperti ini. Ini pakai volume yang biasa seperti ini boleh ya. Atau yang kedua kalian bisa pakai relative volume teman-teman ya. Ini yang biasa gue gunakan juga, relative volume. Relative volume kalian ketik aja di apa sih namanya di indikatornya TradingView, kalian ketik relative volume seperti ini. Nah, kalian pakai yang relative volume at time ya. Nah, terus settingannya seperti apa? Settingannya kayak kalau gue pribadi seperti ini ya. Gue pakai anchor time-nya H1 karena gue biasanya entry-nya kalau di saham itu di H1 kalau nggak di H4 gitu kan. Nah, length-nya ini kalian pakai 50 atau 60 candle terserah kalian. Gue biasa pakai 50. Calculation mode-nya gue ganti regular ya, seperti ini aja. Nah, syaratnya adalah ketika kalian sudah memenuhi yang dua syarat pertama, direction dan breakout, pada saat dia breakout, kalian lihat volumenya, ya relatif volumenya seperti apa, ya. Contoh misalnya ya teman-teman, di sini ini yang sebelah sini kebetulan volumenya 1, ini biasa aja teman-teman, nggak buruk tapi biasa aja. Gue pengen kalian cari yang lebih dari 2 ya. Jadi yang relatif volumenya tuh 2 atau lebih, ya minimal tuh 2 lah pokoknya. Kenapa? Karena kalau misalnya relatif volumenya 2 itu yang mengkonfirmasi kalian bahwa biasanya volume ini padat ya. Volume padat biasanya akan muncul continuation. Jadi tingkat untuk false break-nya itu sangat-sangat minimal ya. Nah, gua kasih contoh misalnya ini ya, yang sebelah sini nih. Di sini ada support ya. Kemudian dia di sini di break ya, teman-teman. Di breakout di sini ya dengan candle yang impulsif. Arahnya juga sudah betul, dia ke bawah gini, harga di bawah exponential moving average 34 sudah oke. Syarat pertama. Syarat kedua breakout dengan candle impulsif oke. Kemudian kalian lihat volume regulernya ini adalah di angka 2,5 teman-teman ya. Berarti artinya 2,5 ini adalah selama 60 candle ke belakang atau 50 candle ke belakang dalam kasus gua, itu berarti volumenya itu sudah 2,5 kali rata-rata volumenya per 50 candle ke belakang. Jadi itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi bahwa breakout ini adalah breakout yang padat, breakout yang oke probabilitasnya. So, ini bisa kalian pakai teman-teman ya untuk open posisi. Jadi open posisinya adalah kalian bisa short di sini dalam kasus ini sell ya di close candle-nya. Ya, jadi close candle sini, terus kalian bisa stop loss di atas candle volumenya dia ini. Ya, kalian bisa taruh stop loss di atas candlenya ini. Terus risk reward ratio-nya kalian bisa pakai 1:1,5 atau 1:2. Kalau gue pribadi, pertama selalu gue pakai patokan 1:1,5. Nanti kalau harga udah sampai sini, either gue pengen terusin, gue pengen hold terus atau enggak, at least di 1,5 ini gue patokan gue sebagai dia menjadi BEP. Ya, jadi gue turunin stop loss-nya ke entry supaya gue jadi risk free kayak gitu ya. Nah,
Ini kalian bisa backtest sendiri. Gue nggak punya videonya, nanti kepanjangan kalau gue mesti backtest ya. Jadi kalian bisa backtest sendiri, dan hasil yang sudah gue jalanin ya teman-teman ya, selama beberapa tahun gue menggunakan teknik ini di saham ya, dan juga di forex tentunya ya, itu probabilitasnya sangat-sangat tinggi, jauh lebih tinggi. Intinya kalian bisa tahu dia itu probabilitas untuk breakout atau lanjutnya tuh beneran atau enggak ya. Jadi ini akan benar-benar berfungsi banget buat teman-teman yang mau trading dengan breakout strategi. Oke? Itu aja teman-teman, kalian bisa coba sendiri dan kalian bisa kasih feedbacknya di komen seperti apa hasilnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, gue tunggu karena kita bisa diskusi di komen dan kita bisa belajar sama-sama ya. Dan ya itu aja sih yang mau gue sharing. Thank you buat kalian yang sudah nyempatin nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Kita ketemu di video nextnya, tentunya di video-video yang bisa ngebantu kalian dalam trading dan bisa lebih bermanfaat lagi buat kalian. Thank you semuanya, bye-bye.